Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku SM Channel Populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menguji keimanan manusia di alam kubur dengan menanyai sejumlah pertanyaan kepada mereka. Sementara orang-orang yang dimakamkan secara bersamaan dalam satu waktu tentu jumlahnya tidak sedikit. Saudaraku rahimakumullah, lantas bagaimana cara malaikat Munkar dan Nakir menanyai seluruh manusia secara bersamaan? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, malaikat Munkar dan Nakir mendatangi seseorang yang baru dimakamkan sesuai dengan keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Munkar dan Nakir bisa berada di berbagai tempat yang berbeda dan berjauhan, bahkan pada waktu bersamaan. Dijelaskan dalam hadis, malaikat Munkar dan Nakir memiliki tubuh yang besar untuk mencakup itu semua. Malaikat bisa berbicara kepada banyak makhluk yang berada di tempat masing-masing sekaligus, di mana terbayang oleh setiap mayit bahwa yang diajak bicara adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, tulis Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, malaikat Munkar dan Nakir digambarkan dengan wujud yang menyeramkan. Suaranya disebut menggelegar, mata mereka bagaikan kilat menyambar. Dari mulut, lubang hidung dan telinga malaikat Munkar dan Nakir dapat mengeluarkan nyala api. Imam Samsuddin Al-Qurtubi juga menjelaskan, masing-masing dari mereka bahkan membawa tiang dari besi. Rambut mereka menyapu tanah dan kuku bisa dipakai menggali tanah terangnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya membatasi pendengaran manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia yang ada di alam kubur tersebut hanya mampu mendengar dirinya dan malaikat Munkar dan Nakir, sekalipun ada yang dimakamkan dalam satu kubur. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam buku tentang ilmu dan itikad seri ringkasan Ihya Ulumuddin berpendapat, malaikat Munkar dan Nakir adalah kedua malaikat yang ditakuti, sebab keduanya tidak segan memukuli dan mendudukkan seseorang di alam kuburnya bila salah menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir berkaitan dengan tauhid dan risalah. Pertanyaan di alam kubur menjadi awal ujian bagi manusia setelah kematian. Hendaknya seorang hamba beriman kepada azab kubur karena hal tersebut merupakan kebenaran yang mengandung hikmah di dalamnya, jelas kata Abu Hamid Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, itulah cara bagaimana malaikat Munkar dan Nakir menanyai setiap umat manusia yang telah meninggal dunia yang berada di alam kubur. Harapan dan doaku untuk kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari yang namanya siksa kubur dan kita semua mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.